Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saktiawan Adityo Pradana, MPM G1C023030. Di video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan soal pertanyaan minggu lalu dari mata kuliah getaran mekanik. Baik, pada soal berikut ini di mana suatu balok dengan massa ujungnya diberi pegas dan peredam seperti pada gambar, dan pada soal ini diminta untuk menentukan frekuensi natural atau frekuensi pribadi dan frekuensi peredam dari balok tersebut. Pada langkah pertama di sini saya membuat diagram benda bebas terlebih dahulu karena saya menganggap gerakannya ke kanan, maka saya membuat DBB-nya ke arah kiri, arah berlawanan gaya yang sebelumnya. Bisa dilihat ada gaya peredam, gaya dari fasa, dan gaya pegas. Kemudian saya mengambil momennya di titik 0, di mana sebelum melakukan sesi searah berlawanan jarum jam, itu arahnya positif sampai dengan 0, maka tinggal kita masukkan saja nilai yang kita ketahui tadi, di mana M dikali theta double dot dikali L ditambah C dikali theta dot dikali L ditambah K theta dikali L sama dengan 0. Kemudian nilai tadi masukkan saja, maka M L kuadrat dikali theta double dot ditambah dengan C L kuadrat theta dot ditambah KL kuadrat theta sama dengan 0. Maka kemudian saya bagi pindah ruas dengan M L kuadrat sehingga menyisakan theta double dot ditambah C per M theta dot ditambah K per M theta sama dengan 0. Lalu kita sampai sebagai persamaan 1. Kemudian kita mencari saja frekuensi perbandingannya dari persamaan tadi. Kita ketahui bahwa untuk mencari frekuensi pribadi kita harus menganggap C itu sama dengan 0. Sehingga frekuensi pribadi dan struktur itu sama dengan akar K per M. Selanjutnya menjawab sistem untuk menyelesaikan persoalan berikutnya, yaitu di mana di sini jawab sistemnya theta sama dengan A kali E pangkat lambda T, lalu turunannya theta dot sama dengan lambda A kali E pangkat lambda T. Lalu turunan kedua theta double dot sama dengan lambda pangkat 2 AE pangkat lambda T, dan kita masukkan nilai tadi ke jawab sistem ke dalam persamaan yang dimiliki tadi, sehingga dapat dilihat tinggal substitusikan saja nilai-nilainya, dan di sini terlihat bahwa bisa saya keluarkan dalam lambda kuadrat dikali AE pangkat lambda T ditambah C per M lambda AE pangkat lambda T ditambah ke K per M K AE pangkat lambda T, sehingga didapat hasil akhir nanti lambda pangkat dan lambda pangkat 2 ditambah C per M lambda T omega ditambah omega kali N pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian mencari akar-akar dari persamaan tadi, di mana kita menggunakan rumus ABC yang bisa digunakan, di mana lambda 1 dan 2 M sama dengan minus C per M plus minus akar dari C per M dikuadratkan dikurang 4 omega natural pangkat 2, dan hasilnya selanjutnya ada di bawah. Kemudian kita meninjau persamaan yang ada di bawah akar tadi, di mana di sini C per 2M dikuadratkan minus omega natural kuadrat sama dengan 0. Didapatkan hasil C kuadrat per 4M kuadrat dikurang omega N kuadrat sama dengan 0. Kemudian pindah ruaskan omega N kuadrat ini, didapatkan kedalaman kritisnya atau CCC sama dengan 2M dikali omega N. Kemudian mencari rasio keredaman, di mana rumusnya zeta sama dengan C per CC sama dengan C per 2M omega N yang kita cari tadi. Kemudian meninjau kasus redaman rendah, di mana nilai zeta kurang dari 1. Kita tahu bahwa persamaan ini akar C per 2M dikuadratkan minus omega N kuadrat sama dengan imajiner dari akar omega N kuadrat dikurang C per 2M dikuadratkan. Kemudian
kita tinjau dan dari persamaan di bawah akar ini yang dilakukan adalah nilai dari redaman tadi dapat kita tuliskan omega D sama dengan akar omega N dikurang C per 2M kuadrat. Lalu setelah itu masukkan saja persamaan C sehingga hasil akhir bisa dilihat, yaitu omega disama dengan omega akar 1 kurang zeta kuadrat. Dan hasil akhir yaitu pada omega N sama dengan akar K per M dan omega D sama dengan omega N akar 1 kurang zeta kuadrat.